Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syed Yusuf, berasal dari pengantar sistem informasi A dengan NIM H07 akhiran 093. Nah, kali ini saya akan menjelaskan isi tentang buku saya yang berjudul Transformasi Bisnis di Era Digital. Nah, buku ini menguraikan transformasi bisnis di era digital, menjelaskan dinamika industri dan peran teknologi informasi dalam mendukung bisnis modern. Disusun sebagai tugas mata kuliah pengantar sistem informasi, buku ini memberikan pemahaman mendalam tentang konteks bisnis modern, dinamika di industri, dan bagaimana teknologi mengubah paradigma bisnis tradisional menjadi bisnis digital yang inovatif. Oke, selanjutnya lingkungan bisnis modern. Nah, lingkungan bisnis modern itu memiliki tiga aspek. Yang pertama adalah hyperkonektivitas. Dunia bisnis kontemporer mengalami disrupsi fundamental akibat konvergensi teknologi digital, perubahan geopolitik, dan dinamika konsumen yang semakin kompleks. Yang kedua adalah interdependensi sistemik. Lingkungan bisnis modern tidak hanya dicirikan oleh hyperkonektivitas, tapi juga oleh interdependensi sistemik, di mana keputusan bisnis harus mempertimbangkan dampak multidimensi. Nah, globalisasi 4.0, perkembangan teknologi digital telah menghapus batasan geografis, sektoral, dan waktu dalam aktivitas bisnis, menciptakan era hyperkonektivitas yang memungkinkan perusahaan dapat beroperasi secara global. Oke, selanjutnya adalah karakteristik lingkungan bisnis dalam lingkup bisnis di era digital. Nah, yang pertama adalah digital first economy. Aktivitas bisnis berpusat pada platform digital yang memungkinkan interaksi secara real time dan personalisasi layanan. Contohnya, Genius, Bank BTPN yang mengoperasikan layanan perbankan sepenuhnya digital, menjangkau jutaan pengguna tanpa cabang digital, menjangkau jutaan pengguna tanpa cabang fisik dan menekankan biaya akuisisi pelanggan hingga 60% dibandingkan bank konvensional. Yang kedua adalah interoperabilitas lintas batas. Kolaborasi antar platform global menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem bisnis inklusif. Traveloka contohnya mengintegrasikan layanan dengan mitra global seperti Expedia dan Allianz memungkinkan transaksi lintas negara dalam satu platform terpadu. Nah, yang terakhir adalah rantai pasok cerdas. Penggunaan AI, IoT, dan blockchain dalam manajemen rantai pasok meningkatkan efisiensi dan transportasi PT. Transportasi. Nah, contohnya itu seperti PT Indofood, sukses makmur menggunakan blockchain untuk memantau distribusi produknya ke 15 negara, mengurangi delay hingga 30% dan food waste atau membuang-buang makanan sebanyak 25%. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan bisnis modern yaitu ada regulasi, perilaku konsumen digital natif, kebutuhan infrastruktur teknologi informasi yang scalable. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang regulasi. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang PDP di Indonesia mewajibkan penyimpanan data konsumen di dalam negara. Tokopedia contohnya menginvestasikan hingga 200 miliar untuk membangun pusat data lokal guna mematuhi regulasi ini yang meningkatkan kepercayaan konsumen dan membuka peluang bisnis baru bagi penyedia layanan data center lokal. Nah, selanjutnya adalah perilaku konsumen digital yang masih natif. Generasi Z yang mengutamakan kemudahan transaksi online dan personalisasi layanan, mendorong perusahaan mengadopsi strategi yang omnichannel dan hyper personalization. Nah, survei menunjukkan 78% pembelian FMCG dilakukan via e-commerce dan 82% konsumen menggunakan minimal 3 channel sebelum membeli. Nah, kebutuhan infrastruktur teknologi informasi yang scalable
Lonjakan traffic online seperti saat Ramadan memaksa perusahaan retail seperti Lotte Mart mengadopsi hybrid cloud dengan auto scaling untuk menjaga performa dan efisiensi biaya dengan penghematan biaya hingga 45% dan peningkatan respon hingga 300%. Nah, wow, itu angka yang sangat banyak ya. Nah, selanjutnya adalah dampak lingkungan bisnis modern terhadap struktur organisasi. Nah, strukturnya ini bertingkat. Yang pertama, yang paling atas adalah struktur berbasis jaringan. 78 perusahaan di Asia Negara mengadopsi model ini. Nah, yang di tengah adalah tim lintas fungsi meningkatkan fleksibilitas dan kecepatan respon. Selanjutnya adalah model Agile Pod yang meluncurkan produk digital 40% lebih cepat. Nah, perubahan lingkungan bisnis modern telah memicu transformasi struktural dalam organisasi. Menurut penelitian McKinsey 2023, perusahaan seperti PT Telkom Indonesia yang menerapkan model Agile Pod dengan tim lintas fungsi mampu meluncurkan produk digital lebih cepat dibanding struktur hierarki tradisional. Nah, transformasi ini mengurangi biaya operasional hingga 25% dan meningkatkan kepuasan karyawan sebesar 32%. Nah, terus transformasi industri di era revolusi industri 4.0. Nah, ada beberapa poin yang ada di sini seperti otomatisasi, blockchain, kecerdasan buatan, dan tentunya yang tidak asing yang kita dengar yaitu Internet of Things yang berupa sensor dan perangkat terhubung dalam rantai produksi. Nah, revolusi industri 4.0 adalah fase transformasi industri yang mengintegrasikan teknologi digital secara mendalam. Dalam proses produksi dan manajemen, teknologi ini mengubah paradigma produksi dari sekedar efisiensi menjadi inovasi, produk dan layanan yang lebih personal dan responsif. Nah, apa sih dampak perkembangan industri terhadap model digital? Nah, ada beberapa poin yang saya tulis, yaitu adalah digital first, platform based, cloud computing, dan integrasi API, yang dimana integrasi API menghubungkan berbagai layanan dan sistem untuk menciptakan nilai tambah. Nah, perkembangan industri mendorong perubahan model bisnis menjadi fleksibel, digital first dan platform based Gojek misalnya. Contohnya menggunakan cloud computing dan integrasi API untuk mengelola ekosistem layanan yang kompleks dan elastis. Memproses hingga 2 sampai 5 miliar transaksi per bulan dengan infrastruktur yang sangat scalable. Nah, studi kasus transformasi digital di sektor retail Indonesia. Yang pertama, 65% transaksi hybrid, 18% peningkatan penjualan, dan 27% konversi AR, peningkatan konversi penjualan produk fashion dengan argumen relate. Nah, industri retail Indonesia mengalami percepatan transformasi digital pasca pandemi. Wow, pandemi memiliki dampak positif juga ya. Nah, data Nielsen 2023 menunjukkan bahwa Alfamart mengintegrasikan sistem AI-powered inventory management dengan loko fisik, mengurangi stok kosong dari 15% menjadi 4% dan meningkatkan penjualan dalam 1 tahun. Nah, peran teknologi informasi dalam bisnis modern itu juga sangat penting, seperti supporting tool, key enable, dan core value creator, yang dimana ia akan menciptakan nilai dan keunggulan kompetitif. Nah, terus bagaimana kalau implementasi teknologi informasi dalam mendukung mendukung bisnis modern? Nah, seperti infrastruktur TI modern, jaringan 5G contohnya, cloud computing, edge computing, dan arsitektur microservice memungkinkan stabilitas dan fleksibilitas yang tinggi. Terus cloud computing, model IaaS, PS, and CaaS memungkinkan perusahaan seperti Bank BCA dan Gojek mengelola beban transaksi besar dengan efisiensi dan ketersediaan yang sangat tinggi. Terus bagaimana? Aman apa tidak? Nah, keamanan cyber, sistem AI seperti Mira Bank Mandiri mendeteksi anomali transaksi secara real time dengan akurasi yang sangat tinggi, mencegah serangan cyber dan serangan apapun itu dari luar dalam hitungan menit. Terus tren teknologi informasi yang membentuk bisnis masa depan. Ada tiga seperti AI as a Service AaaS, Quantum Computing, PT Pertamina berkolab dengan IBM untuk mengoptimalkan distribusi energi, memangkas biaya logistik hingga 1,2 triliun rupiah per tahun. Sustainable IT.
GoTo Group menerapkan Green Data Center yang mengurangi emisi karbon hingga 38% melalui pendinginan berbasis AI. Nah, mari kita bahas bagaimana sih digitalisasi UMKM, transformasi bisnis skala yang kecil. Nah, terus saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Digitalisasi UMKM merupakan proses penerapan teknologi digital dalam berbagai aspek operasional dan pemasaran usaha mikro, kecil, dan menengah untuk meningkatkan daya saing, efisiensi, dan akses pasar. Dengan digitalisasi UMKM dapat memperluas tuh jangkauan pasar yang tidak hanya secara lokal, tetapi juga secara nasional. Nah, bahkan sampai ke internasional. Terus apa sih manfaat digitalisasi? Digitalisasi memungkinkan otomatisasi proses bisnis secara manajemen, inventaris, pencatatan keuangan, dan pembayaran digital. Sehingga ia dapat mengurangi kesalahan dan mempercepat operasional. Manfaat lain adalah memperkuat hubungan dengan pelanggan melalui interaksi yang lebih personal dan responsif. Nah, ini adalah suatu potensi digital UMKM yang ada di Indonesia. Terus model bisnis digital UMKM. Sebenarnya ada banyak ya, seperti marketplace adoption, social commerce, digital ecosystem. Nah, contoh sukses UMKM Batik Semar di Solo meningkatkan penjualan hingga 300% setelah mengadopsi omnichannel strategi yang menggabungkan offline store dan marketplace dan Instagram Shop. Studi kasus UMKM digital 2023. Nah, terus ekonomi hijau dan teknologi yang berkelanjutan. Tentunya kita harus mementingkan pentingnya pengurangan emisi karbon, energi yang harus selalu kita terbarukan agar tetap bertahan sampai saat ini. Dan pertanian yang presisi, pengelolaan limbah yang sangat secara teratur dan terstruktur agar limbahnya tidak terbuang sembarangan. Nah, konsep green teknologi dalam bisnis, data center hemat energi, visualisasi server, dan sistem pendinginan berbasis AI yang seperti saya telah jelaskan sebelumnya. Oke, next. Nah, terus apa sih dampak ekonomi digital terhadap lingkungan? Nah, ada dua nih dampaknya. Yang pertama adalah tantangan emisi karbon. Studi UNDP 2023 menunjukkan emisi karbon dari aktivitas digital meningkat hingga 9% per tahun. Nah, menciptakan tantangan baru dalam upaya pelestarian lingkungan, peningkatan penggunaan data center, perangkat elektronik, dan infrastruktur jaringan berkontribusi signifikan terhadap jejak karbon global. Terus potensi pengurangan emisi. Di sisi lain, teknologi digital juga berpotensi mengurangi hingga 20% emisi global melalui optimasi rantai pasok dan smart energy, implementasi IoT untuk manajemen energi, transformasi cerdas. Dan bangunan pintar dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi pemborosan. Oke, sepertinya kita harus masuk ke siapan sumber daya manusia digital di Indonesia. Tantangan utamanya seperti sumber daya manusia di Indonesia digital menjadi faktor yang sangat krusial dalam mendukung transformasi digital dan ekonomi hijau. Nah, terus apa sih strategi pengembangan pemerintah seharusnya dan sektor swasta perlu memperkuat program pelatihan dan pendidikan yang fokus pada pengembangan keterampilan digital serta pemahaman ekonomi hijau, kolaborasi lintas sektor, dan peningkatan akses teknologi menjadi strategi yang penting untuk mempercepat kesiapan sumber daya manusia yang digital. Nah, terus tujuan jangka panjangnya tentu sangat penting. Pengembangan sumber daya manusia digital bertujuan agar masyarakat Indonesia dapat berperan aktif dalam inovasi teknologi berkelanjutan dan mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan. Nah, oke. Ini adalah data Indonesia Talent Gap dan analisis kesenjangan kompetensi digital. 600.000 kebutuhan talenta digital, 150.000 lulusan IT yang tersedia per tahun, 45% brain drain, yang dimana persentase lulusan terbaik yang direkrut
direkrut oleh perusahaan asing. Nah, berdasarkan riset terbaru nih, Indonesia mengalami krisis talenta digital yang cukup serius. Data dari Kementerian Kominfo 2023 menunjukkan kesenjangan yang signifikan antara kebutuhan dan ketersediaan talenta digital yang diperparah dengan fenomena brain drain ke negara-negara seperti Singapura dan Australia. Nah, terus strategi pengembangan sumber daya manusia digital, ini ada datanya seperti inisiatif pelaksana capaian tantangan. Tentunya yang pertama saya jelaskan satu, seperti startup apprenticeship. Nah, pelaksananya itu seperti Backcraft dan startup. Capaiannya ada 2.000 UMKM dapat pelatihan digital. Tantangannya skalanya itu masih terbatas. Nah, ada satu program nih, Bangkit namanya, oleh Google dan Gojek berhasil melatih 3.000 talenta dalam bidang machine learning. Wow, 75% peserta langsung bekerja di perusahaan rintisan startup dengan gaji awal 2 digit, yang dimana 12 sampai 18 juta per bulan, laporan kinerja Bangkit 2023. Terus, rekomendasi untuk pendidikan tinggi. Ya, ini sangat penting nih untuk meningkatkan SDM digital yang kita bahas tadi. Nah, seperti update kurikulum. Kurikulum kita itu seperti ketinggalan banget. Tentunya kita harus integrasi AI, cloud computing, dan data science dalam mata kuliah wajib untuk memastikan lulusan memiliki keterampilan relevan dan kebutuhan industri. Terus, sertifikat industri, kolaborasi dengan Google Cloud, AWS, dan Cloud Cisco, dan untuk program sertifikat yang diakui secara global dan meningkatkan daya asing lulusan di pasar kerja. Nah, magang yang bersertifikat, program sampai 6 dan 12 bulan di perusahaan teknologi dengan pengakuan kredit SKS memberikan pengalaman praktis dan jaringan profesional bagi mahasiswa. Nah, terus konsep dasar sistem informasi. Oke, baik. Kita sekarang masuk ke dalam konsep dasar sistem informasi. Nah, sebelumnya kita menjelaskan teknologi informasi, yang dimana integrasi, menghubungkan berbagai komponen sistem, pemrosesan, mengelola data menjadi informasi yang lebih bernilai. Selanjutnya kita akan mengumpulkan data dari sistem informasi. Sistem informasi merupakan kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas manusia yang menggunakan teknologi tersebut untuk mendukung operasi dan manajemen organisasi. Sistem ini mengintegrasikan berbagai komponen seperti perangkat keras, perangkat lunak, infrastruktur data, dan pengguna untuk mengumpulkan, memproses, penyimpanan, serta mendistribusikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Nah, ini adalah definisi sistem informasi. Lebih dari sekedar teknologi, SISFO atau yang kita kenal dengan sistem informasi adalah lebih dari sekedar kumpulan teknologi. Ia merupakan integrasi yang terorganisasi dari manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang dirancang untuk mengumpulkan dan memproses penyimpanan dan mendistribusikan informasi ke dalam suatu organisasi. Nah, tujuan utamanya adalah untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif, meningkatkan koordinasi dan kontrol operasional, memfasilitasi analisis mendalam, dan menyajikan visualisasi data yang berguna bagi berbagai tingkat manajemen. Terus, integrasi dengan bisnis. Siswa modern bukan hanya tentang implementasi teknologi, tetapi juga tentang bagaimana teknologi tersebut diintegrasikan dengan proses bisnis, struktur organisasi, dan budaya perusahaan. Sejarah perkembangan sistem informasi. Nah, ini adalah sejarah dari sistem informasi tersebut. Yang pertama adalah era prakomputer, yang dimana masih menggunakan catatan manual, arsip dan alat bantu mekanis seperti mesin hitung. Nah, terus yang adalah era komputasi awal di tahun 1950-an hingga 1960-an. Terus masuk dalam era sistem informasi manajemen 1970-an hingga era mobile, cloud, dan big data. Wow, yang mulai dari 2010 hingga sekarang. Nah, komponen utama dari sistem informasi. Nah, perangkat keras seperti hardware mencakup semua peralatan fisik yang digunakan untuk memproses, menyimpan, dan mengirimkan informasi. Contohnya meliputi komputer pribadi, server, perangkat seluler, printer scanner, dan perangkat jaringan seperti router dan switch. Terus ada lagi perangkat lunak software. Nah, program komputer yang mengendalikan operasi perangkat keras dan menjalankan tugas-tugas pemrosesan informasi perangkat lunak dapat dibagi menjadi perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Terus data, ini mana fakta-fakta mentah yang dikumpulkan
dapat disimpan dan diproses oleh Sys4. Data tersebut dapat berupa angka, teks, gambar, audio, maupun seperti ini, video. Nah, kualitas data sangat penting untuk efektivitas sistem informasi. Nah, ini adalah lanjutan dari komponen sistem informasi, seperti jaringan, prosedur, dan manusia tentunya. Nah, semua individu yang menggunakan dan mengelola dan juga memelihara sistem informasi ini termasuk analisis sistem, pemrograman, administrator, basis data, operator jaringan, dan pengguna akhir. Nah, apa sih prosedurnya? Serangkaian instruksi yang menjelaskan bagaimana menggunakan dan mengoperasikan sistem informasi. Prosedur mencakup panduan tentang cara memasukkan data, terus bagaimana sih cara memproses data tersebut hingga menghasilkan laporan. Lalu kita pecahkan masalahnya atau problem solve. Nah, jenis-jenis info berdasarkan fungsi dan berdasarkan tingkat organisasi seperti yang kita lihat dalam slide ini yang berdasarkan fungsi seperti sistem pemrosesan transaksi TPS, sistem transformasi manajemen MEI, dan sistem pendukung keputusan DSS, sistem informasi eksekutif AEI, dan berdasarkan tingkat organisasi tersebut. Ada tiga, yaitu adalah sistem operasional, sistem taktis, dan sistem strategis. Nah, sistem informasi dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria, termasuk fungsi, tingkat organisasi, dan dukungan keputusan. Setiap jenis SISFO dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dalam organisasi, mulai dari pemrosesan transaksi rutin hingga pengambilan keputusan strategis. Oke, itu di kasus transformasi digital seperti Gojek melalui Sisfo. Di sini ada tiga, yaitu ada arsitektur teknologi, dampak bisnis, dan inovasi berkelanjutan. Arsitektur teknologi menggunakan microservice dengan 300 lebih API terintegrasi, memproses 5 juta request per detik di puncak transaksi, menunjukkan skala sistem yang sangat luar biasa. Terus, dampak bisnis, waktu respons sistem berkurang hingga dari 2 detik menjadi 200 ms, meningkatkan pengalaman pengguna secara signifikan. Biaya infrastruktur turun hingga 40% setelah migrasi ke cloud, menunjukkan efisiensi yang rasional. Selanjutnya adalah inovasi yang berkelanjutan, pengembangan fitur dan layanan baru yang didukung oleh Sysfo yang fleksibel dan scalable memungkinkan Gojek untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan kebutuhan pasar. Nah, peran Sysfo dalam ekosistem digital. Ada empat, yaitu seperti konektivitas, pertukaran data, analisis data yang mengelola data untuk mengambil keputusan, dan integrasi layanan yang menggabungkan berbagai layanan digital. Dalam ekosistem digital saat ini, sistem informasi berfungsi sebagai tulang punggung yang menghubungkan berbagai entitas, mulai dari individu, organisasi, hingga perangkat lunak teknologi. Nah, sistem informasi memungkinkan terjadinya pertukaran data secara real-time dan integrasi layanan digital yang mendukung aktivitas, aktivitas bisnis sosial dan pemerintah. Oke, selanjutnya adalah studi kasus transformasi digital. Ini udah. Oke, maaf. Selanjutnya adalah sistem informasi sebagai enable dan transformasi digital. Nah, otomatisasi proses. Mengotomatisasikan proses bisnis manual untuk meningkatkan efisiensi, pengalaman pelanggan, meningkatkan interaksi, dan kepuasan pelanggan melalui layanan digital. Yang selanjutnya adalah inovasi produk yang mengembangkan produk dan layanan baru berbasis digital dan transformasi budaya yang mengubah cara kerja dan mindset organisasi menjadi lebih digital. Sistem informasi memainkan peran sentral dalam memungkinkan organisasi untuk melakukan transformasi digital. Transformasi digital ini melibatkan integrasi teknologi digital ke dalam semua aspek bisnis, termasuk operasi, pemasaran layanan, pelanggan, dan model bisnis. Nah, selanjutnya adalah keamanan sistem informasi dalam ekosistem digital. Nah, lapisan keamanan pertama. Keamanan sistem informasi adalah aspek kritikal dalam ekosistem digital yang saling terhubung. Ancaman keamanan cyber terus berkembang,
mulai dari malware, phishing, hingga serangan ransomware yang dapat mengganggu operasional bisnis dan mencuri data sensitif. Nah, sebelumnya hacker itu harus mulai dari backend kan. Nah, sekarang itu sudah banyak banget. Makanya keamanan data harus semakin ditingkatkan. Nah, praktik terbaik yang akan dilakukan beberapa yang terbaik dalam keamanan sistem informasi meliputi firewall untuk memantau dan mengontrol lalu lintas jaringan, enkripsi untuk melindungi kerahasiaan data, autentikasi multifaktor MFA untuk memverifikasi identitas pengguna dan sistem deteksi intrusi IDS untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Terus kesadaran keamanan. Kesadaran keamanan di antara karyawan juga penting untuk mencegah serangan phishing dan rekayasa sosial. Pelatihan dan edukasi berkelanjutan menjadi kunci dalam membangun budaya keamanan informasi yang kuat. Nah, SISVO di sektor keuangan seperti perbankan online, manajemen investasi, dan deteksi fraud. Deteksi fraud menggunakan algoritma machine learning untuk mendeteksi transaksi mencurigakan. Deteksi fraud telah menjadi semakin penting dan meningkatnya kejahatan dunia maya. Terus siswa di sektor kesehatan. Nah, ini juga adalah salah satu yang tak kalah pentingnya. Di sektor kesehatan, sistem informasi digunakan untuk rekam medis, elektronik HCR, yang menyimpan dan mengelola informasi medis pasien secara digital. Telemedicine, dan menyediakan layanan medis jarak jauh melalui video konferensi dan perangkat monitoring, serta manajemen rumah sakit untuk mengelola operasi rumah sakit seperti penjadwalan pasien, manajemen investasi, dan penagihan. Nah, ini adalah tantangan dan tren masa depan dari sistem informasi. Tantangan utama ya tentunya keamanan data dan informasi pengguna, integrasi sistem kompleks, adaptasi dengan teknologi baru, serta pengembangan kompetensi SDM. Terus, tren masa depan seperti otomatisasi proses bisnis, analitik prediktif, teknologi blockchain, kecerdasan buatan AI, dan Internet of Things. Nah, siswa menghadap berbagai tantangan di era digital yang terus berkembang. Organisasi perlu mengembangkan kemampuan yang adaptif dan inovatif agar dapat menghadapi dinamika pasar yang cepat dan kompleks. Transformasi ini juga menuntut perubahan budaya, organisasi, dan pengembangan sumber daya manusia yang mampu mengelola teknologi informasi secara efektif. Terus peran AI dalam evolusi siswa. Ada 60% pengurangan insiden, 10.000 konten per hari yang dihasilkan seperti Traveloka menghasilkan deskripsi produk dengan generatif AI. 92% akurasi prediksi, Alfamart optimasi stok dan prediktif analitik. Nah, kecerdasan buatan AI semakin terintegrasi dalam Sisfo, mengubah cara data diolah, terus keputusan yang dibuat oleh AI memungkinkan sistem untuk belajar lagi dari data, mengidentifikasi pola dan membuat prediksi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis. Implementasi IO dan generatif AI dan prediktif analik telah menunjukkan hasil yang signifikan di berbagai perusahaan di Indonesia. Baik, sepertinya itu adalah penjelasan tentang isi buku saya yang dapat saya berikan dalam berupa bentuk video ini yang berjudul Transformasi Bisnis di Era Digital. Sepertinya masih banyak yang atau ada yang belum saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada kesalahan bisa ditanyakan agar saya dapat berkembang menjadi lebih baik. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.